Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Ecin Suhartina selaku pemateri pada malam hari ini dalam program Takon Talaki Al-Quran Online dari komunitas Kiprah Ridhollah. Apa kabar Bunda-Bunda Solihah semuanya? Semoga Alhamdulillah sehat Ustazah. selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk bertolabul ilmi. Malam hari ini kita akan mengaji bersama Ustazah Ecin Suhartina sesuai dengan tema yang telah dibagikan, yaitu belajar tentang lahnun dan kaidah itmamul harokat. Bagi teman-teman yang berhalangan untuk hadir secara live melalui Zoom, dapat menyaksikan di channel YouTube Kiprah Ridhollah. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung bersama komunitas Kiprah Ridhollah untuk belajar, mendalami, memperbaiki bacaan Al-Quran, dapat menghubungi admin di nomor 0812 9038 2021. Memperbaiki bacaan Al-Quran menggunakan metode bedah ayat. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Untuk pembukaan majelis nanti akan langsung dilafazkan oleh Ustazah Ecin. Demikian pembukaan dari saya. Mari sama-sama kita mengharapkan ridha Allah. Semoga malam ini diberikan kemudahan dalam belajar. Kepada Ustazah Ecin saya persilahkan. Terima kasih saja Hana atas waktunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini dalam acara takon berkat rahmat dan hidayah Allah untuk belajar bersama. Saya mengajak Bunda semua untuk bersolawat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua di sini menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Langsung saja untuk materi kita, Bunda-Bunda insya Allah sudah siap ya dengan peralatannya. Ya, oke. Siap Ustazah. Kalau juga nanti ada ininya ya di share mungkin sama Bunda Sri Setia. Kita materi pertama di lahan dulu ya. Kalau ada waktunya cukup, kita baru masuk ke itmamul harokat. Jadi lahan itu sebenarnya ada yang kita bahas di sini lahan dalam membaca Al-Quran, kesalahan ya. Jadi lahan dalam membaca Al-Quran. Karena lahan itu ada 3 macam. Jadi lahan dalam bahasa Arab, lahan dalam pelafalan sehari-hari, dan juga lahan dalam membaca Al-Quran. Ya, karena kita di sini berkaitan dengan membaca Al-Quran, maka lahan yang di sini yaitu lahan dalam membaca Al-Quran. Lahan menurut etimologi berarti jauh dari kebenaran.
Sementara menurut terminologi adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesalahan yang jelas atau disebut juga lahan jali, kesalahan yang muncul pada lafaz hingga merusak makna dan juga i'rab. Yang kedua yaitu lahan kofi. Lahan kofi itu kesalahan yang samar. Jadi samar tidak merusak makna juga i'rabnya. Nah, yang masuk dengan lahan kofi itu ada beberapa bagian. Silakan di-share juga ya Bunda Hana. Kesalahan pertama yaitu perubahan huruf dengan huruf. Ini yang lahan jali ya. Jadi adanya perubahan huruf dengan huruf. Misal huruf sin berubah menjadi sod. Yang seharusnya al-mustaqim dibaca al-musto. Jadi mus tebal, al-mustaqim gitu. Yang harusnya allazi pakai za dibaca menjadi zai, allazi. Nah, itu sering terjadi. Nih yang allazi jadi alazi. Jadi itu merubah huruf. Maka akan merubah makna dan merubah tatanan, jadinya harus nazal jadi zai. Terus yang seharusnya di sini ad-dhalin menjadi huruf zo atau menjadi malah huruf bo, ketukar ya. Jadi contohnya zo dengan apa nih? Az-zolin dibaca az-zolin. Jadi bo yang makhrajnya di sisi lidah. Ya. Yang makhrajnya di ujung lidah pindah ke sisi lidah dibacanya atau sebaliknya. Yang asalnya bo jadi zo. Jadi zolin ya. Kemudian yang seharusnya maghdu pakai ghain. Ini berubah menjadi qaf. Jadi maqdu ya. Jadi maqdu. Nah, itu kesalahan yang pertama. Jadi merubah huruf dengan huruf. Maka akan merubah maknanya. Atau kita sering baca Al-Fatihah ya. Itu ha diganti menjadi ha. Jadi ha menjadi ha. Itu juga tidak boleh. Yang kedua yaitu perubahan harokat dengan harokat. Misalnya Bunda baca di an'amta menjadi an'amtu. Dan itu sangat fatal ya. Kalau kita salah membaca dari anta ke antu. Yang harusnya engkau menjadi aku. Iya ihdinas sirata iyyaka na'budu ya. Dan an'amta alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jadi siratal ladzina an'amta. Jadi yang aturannya Allah yang engkau yang memberi jalan yang lurus menjadi aku yang memberikan jalan. Itu kalau kita menjadikannya dhammah.
Jadi nggak boleh, harus diperhatikan dengan hati-hati. Yang seharusnya robbu menjadi robbi. Pokoknya menukar, asal jangan menukar harokat, itu berarti lahan, salah. Dan ini masuknya ke lahan jali. Atau yang sukun dikasih harokat, itu juga masuk ke lahan jali. Jadi merubah harokat dengan harokat. Yang ketiga, menambahkan huruf. Nah ini harus hati-hati. Misal kita baca bismillah. Nggak langsung ke sin, tapi dipanjangkan bi-nya. Bismillah, itu nggak boleh. Kadang-kadang kita mengajarkan anak-anak dengan lagu, bi-nya dipanjangkan. Bismillah, gitu. Jadi bi, itu nggak boleh langsung ke sin. Bismi. Atau kita mengikhfakan. Misal mangkana, yang harusnya langsung ke mangkana, kita panjangkan. Ma-nya dipanjang dulu. Mangkana. Kadang kita tidak sadar ya. Atau mingkana. Jadi mi-nya dipanjangkan dulu. Itu nggak boleh. Itu namanya menambahkan huruf mad. Ya. Jadi ada alif di depannya atau ada iya ditambahkan di situ. Itu namanya penambahan huruf. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ikhfa langsung ke hurufnya. Mangka, mingka, misalnya gitu. Nggak ada mingka. Diayun dulu mingnya. Nggak boleh. Kemudian menghilangkan tasdid. Menghilangkan tasdid, misalnya kayak robbi. Cuman ro aja. Robbi, robbi, robbi. Itu juga nggak boleh. Atau menambahkan tasdid. Biasanya di illa, ala. Kadang suka ada penambahan tuh. Suka ada yang baca ditambahin. Jadi Allah dihentak. Itu juga tidak boleh. Masuknya ke lahan jali dosa ya. Jadi dosa membacanya. Seperti itu. Jadi kita harus yang tasdid ya ditasdidkan, yang tidak tasdid jangan ditasdidkan. Kemudian yang selanjutnya menghilangkan mad atau menghilangkan panjang. Yang harusnya kita kana, misalnya gitu, kana, kita bilangnya kana aja. Atau yang harusnya di sini al-bayan, kita bacanya al-bayan. Itu juga tidak boleh. Atau Bunda menghilangkan huruf. Nah, ini suka ada juga nih yang saya suka dengar di laporan yang menghilangkan huruf terakhir. Misalnya huruf mim. Huruf mimnya ini tidak terdengar sama sekali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Amnya enggak ada. Itu pun tidak boleh ya. Jadi tetap baca. Anak mim juga di situ ada sifat bainiyah. Jadi ditahan sebentar, dialirkan sedikit. Gitu. Masukkan ke hidung. Atau misalnya Bunda baca wal asr. Ro-nya tidak dibaca. Itu pun tidak boleh. Menghilangkan huruf namanya. Jadi wal asr. Mendingan bunyikanlah er-nya gitu. Daripada wal er-nya nggak ada. Itu menghilangkan huruf. Itu pun tidak boleh. Terus menghilangkan membaca iltiqa ustakinain. Ini yang bunda-bunda grup AB.
di privat saya udah belajar iltiqa usakinain. Nah, itu pun nggak boleh dihilangkan. Misalnya patah tainnya dilabrak saja, nggak dipakein nun kecil. Itu pun lahan. Ya, tidak boleh lahan jali juga. Atau yang bil mad, madnya tetap dibaca panjang. Itu pun tidak boleh. Yang terutama itu ya tuh, bil mad, karena di Al-Quran tidak ada ininya, tidak ada tandanya. Kemudian hanya ada iya, karena wawu, waw sukun, terus ketemu alif lam samsiah atau komariah. Terus ada alif maksurah, alif bengkok bertemu dengan alif lam samsiah atau komariah, lam ta'rif. Itu kadang suka dibaca panjang, itu tidak boleh. Jadi yang ini yang bil hadfinya, ya, yang bil hadfi juga harus dipakai. Terus yang tadi yang ada fatatain, kasratain, domatain bertemu dengan hamzah wasol, karena di Quran Madinah itu kadang nggak ada tandanya, kita labrak saja, nggak pakai ni-nya. Itu pun tidak boleh. Jadi ada menghilangkan huruf juga tidak boleh ya. Kita baca Al-Quran harus sesuai dengan huruf-huruf yang ada, kecuali emang wakof disukunkan, maka sukunkan di situ. Jadi iltiqa sakinain di situ juga dipakai ya. Pertemuannya dua hurufnya ini yang harus dibaca ya dibaca, harus dipanjangkan. Itu untuk lahan jali. Nah, lahan jali. Ya, silakan. Jadi lahan jali itu lahan yang hukumnya menjadi dosa bila kita kerjakan atau tinggalkan. Ya, jadi ini dikerjakan atau ditinggalkan. Ya, itu bisa menjadi dosa karena bisa merubah makna atau merubah tatanan dalam bahasa Arab. Jadi tidak dijaga i'rabnya. Ya. Untuk yang lahan kafi itu berarti lahannya yang samar. Itu ada beberapa, nih saya kirim ke Bunda Sri. Tidak menyempurnakan harokat. Yang pertama, misalnya tidak terlalu membuka rahang untuk bilang A. Nah ini jadi sekalian ya, sekalian untuk lahan jali yang pertama yaitu tidak sempurnanya dalam melafalkan harokat. Misalnya domah, tidak mencucungkan mulut. Selama dia masih terdengar U, itu masuknya ke lahan kafi. Jadi lahan kofi. Ya. Tapi kita sebagai pengajar, itu tidak baik kalau kita meremehkan itu. Nah, lama-lama bisa jadi dosa ya. Kita sudah tahu ilmunya, terus kita mengajar juga, masih tidak menyempurnakan harokatnya. Nah, ini saya sering dengar di kata hum, terutama ya hum, kadang suka keseret tuh domahnya. Jadi hum, gitu. Bunyinya hum, atau sum, dikata summa. Tu. Jadi tu-nya jelaskan dulu, tu. Nah, itu. Nah, ini kalau tidak menyempurnakan, masuknya ke lahan, tapi maksudnya tidak menjadi dosa, gitu. Tapi bukan berarti kita menyepelekan itu. Tetap kita harus kerjakan dengan sempurna, semampu kita. Yang seharusnya dibaca wa na'udzu, dibacanya cenderung ke o. Wa na'udzu gitu. Na'o jadinya ya, na'udzu. Kemudian yang huruf fathah juga kadang ke agak miring ya bacanya. Uzu, bukan a.
Kemarin juga ada sai ya. Jadi miripnya ke sai to sai. Karena mungkin Ya. kurang buka mulut ya. Mulutnya kurang dibuka. Jadi nggak sa, tapi sei, sei to sei gitu. Itu berarti kurang sempurna melafalkan dhamma, apa fathah. Fathahnya kurang sempurna. Jadi sempurnakan. Buka rahang untuk menyempurnakan harokat fathah. To, bukan te, stay te, tapi stay to. To nih. Jadi buka hingga dia tidak miring. Jadi imalah nanti jadinya. Ya. Yang kasroh pun sama. Kadang miring juga ke e. Bismillah. Jangan tapi bi. Bismi. Caranya turunkan rahang, turunkan bibir, tengah lidah naik. Seperti kita melafalkan huruf iya. Iya. Jadi i. Gitu ya. Iya. Tidak sempurnanya domah sudah, kasroh sudah, fathah juga sudah. Terus menambahkan, nah ini nih yang suka banyak juga, menambahkan qalqalah pada huruf yang bukan qalqalah. Ale, alham, ala, gitu. Tapi ini kalau misalnya ini bisa jatuhnya ke lahan jali, kenapa? Jadi menambahkan harokat kalau kita ke a, ya. Alham, jadi lamnya dikasih harokat, bukan sukun. Nah, itu nggak boleh. Seringnya huruf yang ditambah sifat qalqalah itu hurufnya tawasut atau bainiyah ya. Yang huruf bainiyah, lin umar. Itu sering banget, Mbak. Ane am atau ame, amnya juga mantul. Ale gitu. Ada juga sih yang sin bismillah ya. Sinnya juga dipantulkan. Itu masuk ke lahan kafi. Ya. Jadi menambah sifat huruf bukan menambah harokat. Tapi kalau jatuhnya jadi menambah harokat, maka masuk ke lahan jali. Yang ke selanjutnya yaitu mengurangi bacaan gunnah atau terlalu panjang juga bacaan gunnahnya. Sesuai kesepakatan para ulama di 2 ketuk, ada yang bilang 3 ketuk ya. Nah, jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, sesuaikan. Tapi nggak sengaja nih kita ternyata terlalu pendek atau terlalu panjang dan itu masuknya ke lahan hati. Jadi gunanya di tasdid, mim tasdid, summa, cuman gitu doang. Atau kepanjangan malah summa, keenakan omnya sampai panjang banget. Itu juga tidak baik ya, tidak baik. Masuknya ke kesalahan tapi samar dan itu tidak dosa. Gitu. Oke, kembali kalau kita sudah belajar terus tidak mempraktekkan dengan sengaja, dengan menganggap hal ini remeh, itu bisa jadi dosa ya. Jadi tetap kita harus gunakan kaidah-kaidah tajwidnya ini. Jadi tasdid gunnahnya digunakan dengan sempurna. Terus terlalu memanjangkan bacaan madnya ya. Bacaan panjang terlalu dipanjangkan. Nah, itu masuknya bisa ke lahan jali. Tapi kalau dipendekkan, itu bisa masuk ke lahan kafi. Begitu juga sebaliknya, huruf yang satu harokat, kalau dipanjangkan, maka itu masuk ke kafi. Karena menambah mad atau menambah huruf. Jadi jangan terlalu panjang, sesuaikan saja dengan kaidah tajwidnya, yaitu 2 atau 3 harokat dalam dengungan gunnah.
Itu juga dengan mad. Mad sesuaikan juga, yang 2 harokat ya kita baca 2 harokat, yang 4 harokat baca 4 harokat, yang boleh 2, 4 itu diikutin boleh, asal konsisten. Terus terlalu menggetarkan huruf ro, jadi bergetar banget, nir, r-nya sampai gitu ya. Azkurkum, az ya, azkurkum, kur sampai kur gitu. Itu masuk ke lahan jali. Jadi jangan terlalu getar, karena getarannya hanya dua getaran, meskipun sebenarnya kita tidak bisa mengukur getaran dari lidah kita saat bilang er. Apakah dia 2 getar atau 3 getar, karena nggak bisa diukur ya, tidak bisa dilihat juga. Jadi er, hanya kita mendengar bunyinya aja. Dan untuk semua ini juga kembali pada telinga guru-guru kita. Misalnya nih, salah melafalkan huruf, yaitu kembali kepada guru yang mendengar. Apakah menurut beliau ini benar atau salah? Ya, cuman yang jadi patokan kita di sini yaitu lahan jalinya itu. Gitu. Ya, ini makanya kenapa guru-guru kupingnya harus tajam. Bisa membedakan H dengan H. H, H. Waduha. H kecil apa H besar nih? Itu. Semua yang ada di bacaan kembali pada guru masing-masing cara menilainya. Makanya kadang kita ada 10 guru, maka ada 10 cara baca. Misalnya guru itu menyalahkan ini, oh di sini enggak. Nah itu karena kuping gurunya berbeda. Ikutin saja apa yang dibilang gurunya selama masih tidak keluar dari jalur. Tapi kalau keluar dari jalur, boleh Bunda protes. Yaitu untuk lahan kafi ya. Jadi lahan kafi itu mendengungkan ihfa, mendengungkan gunnah, tidak sempurna, tidak menjadi dosa. Tapi yang namanya kesalahan pasti ada konsekuensinya ya. Gitu, namanya kesalahan berarti akan mengurangi poin ya, akan mengurangi poinnya dalam membaca gitu. Itu jadi sekalian ya tadi ya, udah untuk itmamul harokat. Jadi kesempurnaan harokatnya harus kita praktekkan. Fathah buka rahang, kasroh turunkan rahang, turunkan bibir juga, terus lidah kita naikkan tengahnya seperti huruf ya. Domah menjucu seperti kita melafalkan waw, karena domah juga diambil dari waw ya. Domah itu diambil dari waw, jadi domah itu waw kecil. Kalau fathah diambil dari alif, kalau kasro diambil dari iya, gitu ya. Jadi itu buka rahang saat melafalkan fathah a, tapi jangan miring, jangan jadi tapi lihat a, seperti kita bilang a biasa buka rahangnya. Domah tapi jangan terlalu ditekan bibirnya, jadi nggak sampai tekan banget, jangan. Jadi u i i. Kalau kita tidak menaikkan tengah lidah, bilang i nggak sempurna nanti. Jadi tengah lidahnya naikkan seperti kita melafalkan ya, ya. Jadi i. Nah itu untuk itmamul harokatnya. Nah karena kemarin tuh materinya kalau nggak salah 3 ya, sama konsisten dalam membaca. Yang maksud dengan konsisten berarti kita ini teratur ya, teratur dalam membaca itu. Misalnya dan di sini pasti akan masuk ke tingkatannya tempo bacaan. Untuk konsisten masuknya ke tempo bacaan, mau hadir, tadwir atau tahqiq. Jadi kalau misalnya kita cepat, maka temponya cepat semua. Kalau misalnya tadwir, berarti kita temponya tadwir semua. Kalau tahqiq semua.
Jangan ntar Bismillahirrahmanirrahim. Itunya langsungnya eh, cepat. Kadang-kadang suka ada juga. A'udzubillahi minas. Nah, itu. Himinas, jadi himinasnya cepat. Nah, itu jadi nggak boleh. Tetap kita dalam ketukan gitu. Kalau misalnya dari awal ketukannya tahqiq ya tahqiq gitu. Kalau dari awal ketukannya tadwir ya tadwir. Kalau hadir ya hadir. Kayak gitu ya. Jadi untuk konsisten seperti itu. Terus untuk mad. Misalnya kita baca mad jaiz munfasilnya di 4 ketukan di awal. Terus ketemu lagi di tengah bacaan, kita kurangi 2. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi biarpun mad jaiz munfasil boleh dibaca 2, tapi kalau kita dari awal sudah mengambil 4, maka seterusnya 4 sampai kita selesai. Begitu juga dengan mad wajib. Mad wajib kita baca 4 atau 5 misalnya. Dari awal kita ambil 5 nih. Apa ke tengah langsung jadi 4? Itu pun tidak boleh. Namanya itu tidak konsisten. Begitu juga dengan mad arid li sukun. Biarpun ada pilihan 2, 4, dan 6, yaitu tergantung kita memilih di awal. Tapi untuk pemula usahakan di 4 atau 6 ya. Jadi bacanya 46, 46. Kalau udah akhir 46 baru masuk ke 2 ketuk. Itu ya, itu nama konsisten. Begitu juga dengan guna ikhfanya. Jadi gunahnya kita pakai misalnya 2 ketuk, berarti 2 ketuk semuanya. Ikhfanya 2 ketuk, 2 ketuk semua. Jadi tidak ada yang entar gunahnya 2, entar 3, entar ada yang panjang banget. Itu juga tidak boleh, namanya tidak konsisten. Nah, seperti kita tadi, siapa yang membaca surah Al-Mujadilah ayat 2. Ya Allah, ini panas banget. Ya, siapa yang membaca surah Al-Mujadilah ayat 2? Surah Al-Mujadalah. Nah, Mujadilah apa Mujadalah? Mujadalah Ah, ya. Afwan. Nah, ayat 2 ya silakan siapa yang baca. Di situ banyak gunahnya. Konsistenkan gunahnya. Al-Mujadilah ya. Mujadilah ayat Mujadalah. di saya Mujadilah ya. Mujadalah. Iya. Surah ke-58 ayat 2. Iya. Di sini kita baca berarti konsisten dalam ketukan, konsisten dalam ikhfa dan di gunah di ikhfa maupun di idgham di gunah dan segalanya. Mantap juga. Ya, siapa yang mau baca silakan. Angkat tangan aja. Nyoba ya. Ya, silakan Bunda Lisa. Gaya banget nih gue. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda suka dikoreksi di Saiton nggak? Iya. Saito. Katanya ini dengung ya. Dengung ya. Bukan Bunda, Sayetoni. Di ayun, Sayetoni rajim. Saito gitu ya. Saito. Ulangin ya, ulangin. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Jadi rajim. di sai langsung ke ko. Saito. Syaito. Syaito. Oh, syaito gitu. Gitu. Jadi enggak Oh, saya. iya. Jadi ada ye-nya. Saya. Oh. Oh iya ya. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih nanti latihan. Ah, kenapa? Ya, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa in Asrah. Benar? Qawli. Oh, qawli. Oh iya. sama di illal. Inilah Nah, menjali ini. jangan terlalu lama. Illallai waladnahum illallah. Kalau tetap tapi jangan terlalu lama. Nah, Nanya nggak panjang kan? ya, maksudnya di illal di situ jangan terlalu lama alnya. Illallai Waladnahum. in ummahatuhum illallai waladnahum gitu. Ya, Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. minal. Nah, ini nanya dijelaskan dulu harokat fathahnya. Minal, Yang jadi mana? nggak minal, Minal. nggak minal, Minal. tapi mina. Minal. 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 Nah, ini Oh, ada yang tahu sakinain di sini. Jadi nanya oh, dijelasin. Minal qauli wazuro. Minal qauli wazuro. minal qawli wa zura gitu ya. Lanjut. Wa innallaha Ta'afu. ghafur. Ulang. Wa innallaha la'afuwun ghafur. In. Wa inna Nah, jadi jangan wa in, tapi wa in, wa in wa innallaha la'afuwun ghafur. Afuwun, jelaskan dulu nunnya. La afuwun. Oh iya. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Soalnya tebal ya. Alhamdulillah. Ya. Misalnya ada konsisten di sini untuk guna-gunanya ya. Itu. Jadi lam jangan terlalu lama. Ibu, nah sai ya, ai, jadi i. Ai. Sai koko. Jadi jangan diayun di sayunya. Sayunya sayuni. A'udzu billahi minasyaitonir gitu ya. Saitoni. Izin. Gitu. Ustazah dan Bunda Liza izin saya ingin sharing nih ngomong-ngomong masalah syaiton. Ya. Jadi itu kan ada ya sukun sebelumnya fathah kan? Ya. Ya kan dibaca iya Itu dong. harfulin. Dibaca lembut kan. Saking berhati-hatinya malah dilewatkan syait itu. Jadi Nah, itu ada juga yang seperti itu keadaan membacanya. Masya Allah.
Jadi Iya. lembut itu harfulin itu dia cepat sebenarnya secara bahasa itu cepat, Oh, bacanya itu cepat gitu. Nggak boleh diayun juga karena dia mentang-mentang lembut terus diayun berarti menjadi mad ya. Kalau diayun menjadi mad. Jadi sai sai berarti dia diayun. Jadi jangan oh, diayun juga karena akan menjadi mad. Jadi panjang. Ya, oh, jadi dia iya, iya. cepat saja saitoni. Tapi jangan sait. Nah, jadi katanya jadi tonya jadi ada tasdid saito. Ada tasdid. Iya. Ah, Saya Jadi tuh jadi berarti Afwan saitoni. Ustazah, mungkin yang tadi saya ketemu itu karena berhati-hati khawatir mengayun ya. Jadi Heeh. khawatir Kalau gitu. nggak ya khawatir mengayun malah jadi langsung cepat saito. iya. Iya benar ya. Iya, Ya, iya, benar, benar, benar. Saya sih. karena takut. Kayak Bismillah kan itu nggak boleh bismi, Nggak boleh gitu. Alhamdulillah, gitu kan. Bismi, jadi langsung ke sin. Bismi, jadi nggak Bismillah, Bismillah. Jadi B-nya ada ayunan, nggak boleh. Itu berarti menambahkan ya sukun di situ. Oh, iya, iya. Menambahkan mad jadinya, ya. Ya, Jadi menambah mad. menambahkan mad. Jadi nggak boleh. Itu namanya menambahkan huruf ayun. Assalamualaikum, ahlan wa Nah, sahlan Bunda Arbaya. jali ya, masuknya ke lahan jali. Iya, Bunda. Hmm. Nah, Satu saja dan bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk juga sini di IFA ya. Jadi nggak mingkum, nggak mi-nya dipanjangkan dulu nggak mingkum, tapi langsung ming ke eng, langsung ke engnya. Jadi nggak Iya. mingkum. Nah, itu. Jadi Mingkum. langsung Mingkum. gitu langsung mingkum, mingkum. Alladzina yuzahiruna minkum. Jadi mingkum. Jadi nggak mingkum. Nah, kalau mingkum berarti dia ada iya-nya. Ada yaknya. Nah, Iya, di sini. Nah, itu udah bagus tuh insya Allah alladzi. diingat-ingat Pak Bu Ustazah. Hah? Insya Allah diingat-ingat, Ya, diingat-ingat. ingat-ingat. Alladzi jangan alazi. Itu tuh. Allah, Alladzi. Jadi Allah, auzu. Jangan auzu, tapi auzu. Lazi, zu. Nah, a'udzu. juga ada yang suka gini. Audu. Ada nya juga itu nggak boleh tuh. Ada nya di audu. Karena dia irjanya kelebihan jadi Jadi kayak ada Oh, wawunya. Itu pun sudah boleh. Ya. Jadi audu aja. Audu. Jadi nggak audu. a'udzu. Ada nya tuh di du ya di ta'awuz. Nah, ini ta'awuz ini Masya Allah tabarakallah. Ya. Iya, ini Gampang-gampang menunjukkan seperti ini, Bunda, kayak kasus politik di Indonesia nggak kelar-kelar. Ntar, ntar ada yang hadomirnya diseret, ada juga yang hadomir diseret. Jadi nggak dijelaskan nih haknya. Misalnya, A'udzubillahi mina, ya langsung. Billahi mina, gitu, haknya hilang. Oh, Bismillahi, bukan bismillahi. Nah, itu hanya dihilangkan. Itu pun Bismillah. gali jadinya nggak boleh menghilangkan huruf. Berarti Ke- Bunda yang Ingat. yang tadi saya cerita yang baca isti'adzanya syahid gitu ya. Hah? Enaknya saya memberi saran bagaimana ya? Mungkinkah saya memberitahunya misal sempurnakan dulu ya sukunnya gitu ya. Linnya Betul. jangan dilupakan gitu ya. Tapi tidak juga berarti harus mat gitu. Ya. Bukan berarti dipanjangkan atau diayun kayak Bunda Lisa. Jadi ada ya-nya, ada ye-nya. Saya Tony, saya, Oh, ya. saya, di saya dia. Jadi Iya. bukan saya tapi Oh. Baik, berarti Iya. materi sudah selesai ya Ustazah?
Ya, sudah. Alhamdulillah. Kawan-kawan di sini, ayo silahkan yang ingin bertanya, baik yang termasuk di dalam materi yang tadi dijelaskan atau misal memiliki kendala koreksian. Apa misalnya dapat koreksi dari seorang guru, tapi tidak paham apa maksudnya, coba diceritakan di sini ya, tanpa menyebutkan Ya, nama ya, untuk kita kita jadi bahan diskusi bareng-bareng. diskusi bareng-bareng di sini. Kan nggak semuanya orang tuh sama ya. Mm-mm. Ilmunya kita beda-beda. Kadang saya mungkin ada kurang di sini, Bunda ada lebihnya di sana gitu. Jadi kita berbagi ilmu. Iya. Ya, I- Izin Ustazah mau tanya, ya silahkan. yang di huruf lin itu Ustazah Kak, jai, syai itu seperti melingkar gitu saja apa diberi sifatnya huruf yaknya itu syai agak ditarik sedikit Iya, apa langsung jadi syai? lain, yang lain kan, Mm-mm, mm-mm, stay, mm-mm. bayi, nah ya, stay, bayi, jangan itu dah, atau bau, tahu ya gitu. Mm-mm. Ya Jadi kita aja jadi stay, Oh, maksud stay, benar melingkar tuh ini ya, tawasud dalam ya. dalam oh nah, sifat itu. oke nggih kali Apa rokoannya tuh? juga itu kan Ustazah kan kalau Dia juga punya Eh, sifat syai rokoah ya. Nah, dia mm-mm. punya sifat Ada yang rokoah gitu. pernah dulu saya juga katanya apa cukup melingkar aja umpama syaito Stay, syaito iya, tapi pernah stay. ada juga yang ada yang memberikan katanya dikasih sifat rokoh sedikit syaito nah, berarti nggak buru-buru gitu Ustazah Ya, terus pundi karena lin itu cepat, jadi sebenarnya cepat bukan berarti dari kayak tadi jadi saiton, sait jadi sait mm kesananya, dan jadi tetap santai, nggih zaitoni, zaitoni, tapi bukan di zaito, zaito, jangan gitu. Jadi kalau zaito, agak kepanjangan. Jadi kita ambil tengahnya aja, ya, nggih ambil syaito syaito syai ai zaito. syai Nah, itu I ya ke nggih I karena Saya dia nggak harokat. tahu Saitonya. Oh, ya karena Bunda masih ada nya ada saya, sayi. Ya, kadang kata syai Bunda Ustazah Susi suka dengung-dengung juga gitu. Biasanya di to-nya Bunda masuk ke hidung. oh Oh, kalau Biasanya gitu. untuk kalau Sayi. untuk ini saya kalau nggak untuk lupa huruf yang Saito. waunya Ustazah, Kenapa? au, untuk yang huruf waunya, huruf di huruf linknya, Au au, sama. Au, 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 au. Tapi nggak ada. kadang cenderung sering ke huruf o, au, itu Itu nggak boleh. kebalik. Jadi jangan nggak. Jadi sempurnakan Tapi monyongnya. Au, au au. itu mesti, kalau monyong mesti bener ya Ustazah. Au, Ya, apa? au. Ini jadi Au, au, gitu kan? Au, mm, karena dia kurang mm, monyong. Au, mm, kayak hum, kenapa jadi hem? Karena kurang monyong. Jadi mm, hem, mm, padahal jadi hum. mm, Heeh. mm, mm, Tapi jangan terlalu tekan ya untuk sampai sampai begitu ya. mm, Jadi mm, Nah, langsung irja ya, langsung irja tuh mm, dari hum, mm, tarik. mm, mm, Nah, itu kadang-kadang yang di Taud itu irjanya mungkin agak berlebihan ya. Jadi pas nariknya itu jadi ada e-nya. U, du, au jadinya. Au, du, zu. Nah, irjanya ini jadi zu gitu. Itu juga harus diperhatikan juga ya. Jadi ada u-nya kayak ada wau-nya jadinya. Nggih, Ustazah, matur nuwun, jazakillah khair. Terus penamaan hamzah juga nggak boleh di akhir kata. Biasanya suka ada yang dipentok jadinya. Hmm, hmm, Hamzah di akhir kata. Jadi untuk mad-mad yang di akhir kata tidak mentok. Misalnya la, jadi la, nggak la, la, gitu kadang-kadang itu. iya, Atau kayak eh, wadduha, nah, itu wadduha. nah,
ada nah, mentok dia. Nah, jadi dia nah. Nah, untuk huruf-huruf nun, mim itu dibainahkan saja dulu sebentar. Nirrahi. Jangan sampai dia juga hilang emnya. Nirrahi. Maka kedengeran emnya gitu. Itu nggak boleh juga. Jadi adakan sedikit bainahkan dulu, masukkan ke hidung. Ada lagi? Nggih, Ustazah, matur nuwun, jazakillah khair. Jazakallah khair. Ya, ya afwan, itu. Ustazah. Ya, ya Bunda. Untuk huruf shin, syaiton, itu kan bibir tidak harus melengkung atas bibir atas ya. Ya, dia ya, kelihatan muka saya ada nggak? Muka saya ada nggak ada gitu. Iya, Kata itu Ustazah Eka itu nggak sopan. Jadi iya. enggak nash nggak begitu. Nash ininya begini. Terus pas sod jadi ke sod masuknya. Nash ya, jadi enggak nash ash aja. Ya, Nasha ash. Jadi tengah lidahnya yang naik. Ya kalau dia terlalu ke depan, maka suaranya jadi sopir, bukan tapasi lagi. Nasnya ke depan, Nas. udaranya itu ke depan, jadi bukan tapasi, tapi jadi ke sopir. Itu juga jadi kurang ini ya, kurang tepat gitu. Jadi dia tengah lidah. Bersambung lagi sama huruf lain. Tadi kan sama-sama tengah lidah ke langit-langit itu hampir Ya, menyentuh langit. ya, Jim. Ya, iya, shin, Nah, syaiton gitu. syai Nyambungnya itu bukan tengah lidah, tapi ujung lidah. Jadi himinasyaito. Oh, yang ya-nya ya, yang tengah lidah. iya, iya, Ya, itu. syai naik lagi ke atas. Syai pasti kalau pasti dia tengah lidah kita akan naik sendiri. Syaito, syaito. Saya Pindahkan lagi ujung lidahnya ke pangkal gigi. Pindah-pindah saya ya. 6 tahun ta'awud sama basmalah belum selesai-selesai. Astagfirullah. Ya, Seperti keliling, udah Sabar Bu, keliling. sabar Bu. Sama sama polisi saya. Nah, itu ikut-ikutan nggak konoha. konsisten, biasanya nggak konsisten di zal. Zalnya nggak konsisten, pasti berubah-ubah. Ada yang auzu, ada yang auzu, ada yang audu. Audu Ada yang billah. jadi paling banyak jadi dalus. Ya. A'udzu billadu. Audu Nah, billah. Du. Jadi. sering nggak? Sebenarnya udah zu, tapi mungkin karena audio ya banyak yang sering disalahin di zu itu kurang katanya. Padahal Ustadznya berarti salah. Nyala. Nah, itu kan saya bilang Ustadz kembali salah. ke pendengaran Ustadz. Jadi untuk pelafalan-pelafalan kembali ke pendengarannya Ustadznya. Kadang-kadang ada yang sensitif banget, dia suara R-nya aja dia berasa terdengar gitu kan. Ada juga yang ini udah bagus, kadang gitu. Ya, Ya, sebenarnya kan Allah bilang gini, baca ya, yang mudah buat kamu, yang kamu bisa mudah, yang mudah. Jadi kalau emang rohnya bisanya geter, tetapi diusahakan sekuat tenaga kita sesuaikan dengan kaidah gitu. Jadi kan bacalah yang ro-nya mudah. tidak seperti R, kalau ro tidak seperti Nah, tidak harus seperti R kan. ya. Kesalahan itu juga. Nah, jadi jangan seperti orang Indonesia. R, Iya. R. Jadi dia R kalau orang Indonesia. Atau orang Barat nggak ada R-nya. Nggak ada getarannya dia. R, R, Kalau R, roh tebal itu tuh seperti apa sih? Ardu, kayak ardu. R. Tapi salah terus tuh. R. Jadi A-nya biasanya ikut tebal. Jadi dari A-nya Oh, kita R, 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 du, ar, R, du. ar, oh, ardu. Jangan udah R, du. Tapi A dulu. R, Heeh, du. ardu.
Jangan aru. Itu suka mantul juga sebenarnya huruf ro tidak sadar. Jadi Ardu. kalau ardu mah posisi lidah dari ar langsung ke do yang di pinggir. Dekat ya, dekat ya. Ya, ar. Ardu. Ya, Heeh. baik kawan-kawan, wah diskusinya seru ya. Nah, saya sapa dulu teman yang baru hadir. Ada Bunda Ati. Assalamualaikum Bunda Ati. Juga Bunda Arbaya, Bunda Epa, Bunda Erni. Nah, ini teman-teman yang pecinta Al-Quran. Saya coba mau bertanya, Bunda Epa, ada ingin bertanya nggak Bunda kepada Ustazah Ecin? Hah? Enggak, Sarega. cara sudah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Iya. Nah, Kalau Bunda Arbayah, bagaimana? Ada yang ingin ditanya perihal materi hari ini tentang lahan dan juga itmamul harokat? Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas waktu yang diberikan kepada saya. Kelemahan saya itu kalau nyetor itu ya di bagian zu, auzu. Kadang kedengarannya seperti ju bilang ustazahnya atau du. zu beda. Zu. Ya kan zu berarti ujung lidahnya keluar tuh. Kalau zu ujung lidahnya keluar. Kalau zu tidak atau du Zu, berarti dia tidak keluar. Tapi kalau Bunda posisinya udah keluar ujung lidahnya, zu pasti zu. zu, Agak digesek ya ke giginya. Zu, zu, zu. zu. Ya Ustazah, syukron. Nah, Wa jazakillahu khair. juga yang sering di sum. Jadi bukan sum, itu sin. Kalau sum, sin. Ini sa, su, Nah, su, su. Terus saito, bukan saito, tapi to, tebal. To itu tebal. Jadi to, to, bukan to. Bukan to. Jadi keta, larinya keta. Saito nih. Saito, bunyinya doang to. Tapi nggak ada ketebalannya. Itbaknya dan istilahnya tidak ada. Berarti data yang dikasih O. Itu pun nggak boleh ya. Jadi tetap to itu punya sifat istilah dan itbak. Jadi sangat tebal, kurung aja lidahnya naikin ke atas. Oh, nih, saito, to. Tapi bukan to, bukan monyong, tapi dibuka rang. Saito, to, nih, saito, nih, to. syaiton. Jadi untuk huruf-huruf tebal, fathahnya buka rahang. Ya, walau do. Jadi bukan do, buka rahang. Ro juga sama, ro, bukan ro. Itu itmamul harokatnya ya. Jadi buka rahang untuk huruf-huruf fathah. Kalau yang Nah ya, ini Ustazah, untuk huruf ini kan, itu kan dia tertahan napas dan tahan suara ya. Terus apa masih ada celah itu pas ini kan ujung lidah kita itu disentuhkan di itu. coba Bunda tempelin bisa keluar nggak? Soalnya koreksinya ya di situ. Nempel, tapi pas kita mengeluarkan suara dia akan lepas. Oh nih, saito. Karena kalau ditempel terus kagak ada suara yang akan keluar. Nah, itu gitu. yang dibilang pantul. Makanya to mempunyai sifat pantul. Jadi dia nempel mantul. At saito, to, ta, ta. Semua sebenarnya huruf itu
nggak nempel dia berarti nempel diam. Kecuali yang emang kayak lam. Al. Dia diam. Al. Lidah nempel Al, semua. Al. al, Heeh. al. Dia nempel semua. Nah, lepasnya jangan sampai dia mantul. Al langsung lepas, langsung keluar huruf yang lain yang di depannya. Al-ha. Al-ha. Jadi enggak al-ham. An sama, an juga nempel. An a. An am. Keluarkan ainnya. Itu. Jadi kalau yang dibilang nempel bukan berarti ada yang nempel benar-benar nempel. Kalau kita diamkan ditempel kayak huruf po, itu bagaimana keluar suaranya? Nggak bisa. Coba, coba aja. Boleh dicoba Ustazah. Misal kalau nih, apa yang huruf kof, ak, nah itu masih bisa tuh, ak. Tapi kalau nggak keluar, ak masih bisa di sidahnya ya. Tapi Mm-mm. kalau huruf po itu nggak bisa. Bisa, tapi at saya, at to-nya nggak keluar. Ak po, Boleh. at po. Ustazah boleh nak coba enggak? Ya boleh, Huruf silakan. po. Ya, po. Apaan sih? Gimana ya? Po, po. Hmm. Gue tetap di atas ya, tapi yang lidahnya itu tetap di atas. Po. Po, po. Auzu aja coba auzu. Eh, ah, Coba kamu Ustazah ya. A'udzu. Boleh nak coba tahu Ustazah? Ya silakan. Mana? Mana Bunda siapa? Susi ini Ustazah. Bunda Siti. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bun ada ungunya coba. A'udzu. A'udzu Ah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayaknya nasnya belum ke shin dah. Sya. Minas. Minasya. Masih minas. 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 Minasya. Sya. Minas. Tengah lidah naik ke langit-langit. Minas. Minasya. Minasyaiton. Ya. Jadi Gimana? tengah lidah naik ke langit-langit. Sya. Minas. Sya. Tapasinya di dalam. Jadi tapasi itu menyebar udara di dalam mulut. Jadi di dalam mulut udara sebarnya. Minas. Tapi jangan minas. Ini naik, atasnya naik juga. Minas. Jadi sod nanti suaranya tebal. Jadi minas. Sya. Nah, syai, jangan sa-nya nggak ada fathahnya ditahan. Minas syai, jadinya syai gitu. Jadi Minasya. syai, Minasya. Minasyaiton. Nah, itu latihan ya Bunda, tengah lidah naikkan. Mana yang tengah lidah? Sya. Sya. Tengah. Sya. Naikkan, dekatkan ke langit-langit, jangan ditempel ya, dekatkan ke langit-langit. Jadi makhraj huruf shin tengah lidah, dekatkan ke langit-langit. Jangan di depan, tengahnya juga. Kalau di depan jadinya gimana ya? Jadi tengah lidah naik ke atas. Tapi jangan ditempel, kalau ditempel nggak ada suaranya nanti. Jim, jim baru tempel. Ja, ji, ju. Nah, tempel. Oh iya. Kalau Iya. Kalau sin tidak ditempel. Ya di bawahnya sin lagi. Nah, Iminas. Ya itu cari tapasi. Tapasi itu menyebar udara di dalam mulut sampai dia menyebar ke dinding-dinding gigi kita. Jadi bukan nas keluar itu jadi keluar ini ya. Jadinya sofir. Jadi kayak sin, as gitu. Beda. As. As. As.
Beda ya. Masya Sudah. Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Bunda Susi masih penasaran? Dijapri aja Ustazah Ecin ya. Heeh. Boleh Nanti saja. di grup, Baik. nanti di grup ya. Nah, iya di grup itu yang khusus sudah dibuatkan ya. Hmm. Ya. Hmm. Heeh. Baik saja, Iya. jazakallah. Nah, Baik Ustazah, berarti ini udah selesai ya Ustazah? udah. Materi Nah, sudah, tanya jawab sudah. ya. Pokoknya Ya, gitu. Untuk ntar konsisten berarti kapan-kapan kita ngaji lagi. ketukan. Iya, ya. Untuk konsisten berarti diketukan. Panjang pendek disamakan, ambil semua sama. Mad semuanya diambil sama. Yang 4 berarti kita dari awal 4. Yang terakhir misalnya mau ambil 2 ya 2. Jangan dicampur aduk. Itu yang namanya konsisten. Ketukan juga sama, mau lambat berarti kita lambat semua. Kalau mau hadir semua, cepat berarti. Atau mau tadwir, sedang semua. Jangan ntar lambat, ntar sedang. Ada kayak tuh jalanan. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau pelan berarti Kayak jalan pelan. di puncak. Iya, gitu ya. Itu namanya konsisten. Kita selalu bilang konsisten asal konsisten. Itu dia yang dibilang konsisten. Jadi durasinya sama semua. Itu seirama juga ya. Oke, itu aja untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan boleh di ini di grup ya. Tanya yang ada kurang paham. Seperti tadi iltiqo sakinain itu yang mana sih yang disebut iltiqo sakinain? Nanti itu ngikut privat aja. Bunda Privat. itu Bunda Hana. Kita Ah, lima pertemuan iltiqo sakinain belum kelar-kelar. oh iya. Masih bingung-bingung, masih bingung-bingung. Muridnya khusus soalnya Bunda. Ini oma-oma jelita soalnya. Jangan yang jelimet-jelimet Ustazah. Iya, Yang anak lain sudah muridnya 17 tahun. Enggak, yang lain kan sudah pada pinter. Pas dikasih iltiko mereka belum ada yang paham gitu kan. Jadinya ya udah sampai ngelotok katanya gitu ya udah. Jadi tiap pekan itu aja. Pokoknya sampai mahir dah. Iya sampai akhir Mangan, gitu. Ustazah yang sehat selalu biar bisa bimbing kita semua. Amin, amin. Amin. Baik, untuk majelis malam ini kita akhiri ya Bunda-Bunda Salihah. Insya Allah kita ketemu lagi dalam perkumpulan yang penuh barokah, ngobrol-ngobrol yang seru dan ringan, yang dibahasnya seputar Al-Quran. Apalagi insya Allah nanti akan ada pertemuan di Kerucil Probolinggo. Nah, di situ pasti akan lebih seru untuk membahasnya ya. Kan ketahuan mulutnya mencucu apa enggak gitu ya. Iya betul. Ya ikut semua ya bunda-bunda. Iya. Sehat selalu untuk semuanya dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, kesibukan kita. Besok adalah hari Senin, harinya sibuk. Nah, siapa yang ingin setoran bedah ayat di malam hari, dipersilahkan. Jangan lupa gunakan waktu malam hari itu lebih utama ataupun di waktu subuh. Sehingga nanti siang harinya admin juga sudah beres, guru ngajinya juga insya Allah bisa lebih cepat beresnya, insya Allah. Baik, sama-sama kita akhiri ngajinya. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Ecin dan juga kepada Bunda-Bunda Solihah. Semoga terus semangat dalam thalabul ilmi. Mari kita istighfar dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني استودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي ولا تنسانيه يا رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Terus semangat bersama Al-Quran. Kiprah ridhollah, awali hijrahmu dari Al-Quran. Takbir. Khair, Ustazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ustazah yang cantik. Bismillah, Ustazah. Oke, syukran Bismillah, jazakillah Ustazah. khair Ustazah Etin.